Bapak Ibu guru tentunya pernah mendengar hashtag yang menyatakan bahwa jangan menjadi guru. Nah, hashtag ini pernah viral di beberapa bulan kemarin karena mungkin ini bagian dari keresahan yang dialami oleh para guru terkait dengan kenapa tidak ada peningkatan kesejahteraan di mana setiap kali berganti pemimpin atau pemerintahan. Di mana pemerintah-pemerintah yang waktu itu ketika melakukan kampanye untuk menjadi seorang presiden misalnya, mereka seringkali menjanjikan yang namanya kesejahteraan. Nah, kemudian dari berbagai macam penelitian, kemudian sumber yang tertulis di media elektronik menyebutkan bahwa kenapa guru-guru di Indonesia itu sulit untuk dimanusiakan oleh pemerintahnya dalam hal peningkatan kesejahteraan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan kebijakan yang telah diterapkan di negara Indonesia sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia itu sebenarnya bukan lagi menjadi salah satu isu yang baru-baru berkembang. Guru-guru maupun dosen-dosen itu sebenarnya sudah lama melakukan protes. Ya, setiap tahunnya mereka melakukan protes terkait dengan kesejahteraan guru. Tetapi sayangnya implementasinya itu masih jauh dari harapan. Nah, secara umum itu terdapat sebenarnya sejumlah faktor yang menyebabkan kenapa kesejahteraan guru itu sulit untuk terwujud dengan optimal di Indonesia. Yang bisa kita kaitkan dengan kebijakan pemerintah di mana sistem pendidikan dan tantangan struktural lainnya. Nah, namun apa sebenarnya penjelasan secara rinci yang terkait dengan kenapa guru-guru di Indonesia itu sulit untuk dimanusiakan atau ditingkatkan kesejahteraannya. Yang pertama itu adalah anggaran pendidikan yang terbatas. Nah, ini merupakan salah satu tantangan utama karena keterbatasan anggaran pendidikan di Indonesia. Nah, meskipun di Indonesia sendiri itu telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran negara sejak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 ayat 4, sayangnya anggaran tersebut itu seringkali tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang secara signifikan. Sebagian besar anggaran pendidikan ini masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan renovasi sekolah, kemudian ada penyediaan alat belajar, serta program lainnya yang seringkali mengesampingkan kesejahteraan tenaga pengajar. Yang kedua, guru-guru itu seringkali dibebankan dengan beban kerja yang tinggi dan kurangnya dukungan. Nah, ini tentu menjadi juga hambatan tersendiri kenapa peningkatan kesejahteraan guru itu tidak pernah terrealisasikan. Jadi kalau kita lihat bahwa beban kerja bagi guru dan dosen di Indonesia itu ya, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi itu cukup tinggi sebenarnya. Nah, mereka tidak hanya mengajar tetapi juga memiliki kewajiban lain seperti misalnya harus menyusun kurikulum, kemudian mengoreksi tugas, mengelola administrasi, serta menghadiri pelatihan atau seminar. Nah, dalam banyak kasus, beban administrasi ini sangat menguras waktu dan energi, namun belum sebenarnya diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Di sisi yang lain, tidak semua guru itu mendapatkan fasilitas yang cukup untuk mendukung pengembangan profesionalismenya mereka. Ya, kita bisa bandingkan ya antara wilayah yang di daerah tertinggal sama wilayah yang bukan di daerah tertinggal. Kemudian, penyimpangan yang berikutnya itu adalah ketimpangan kesejahteraan guru tentunya. Jadi terdapat ketimpangan yang signifikan ya antara kesejahteraan guru di sekolah dasar dan menengah. Apalagi kalau kita berbicara tentang dosen di perguruan tinggi. Nah, gaji guru terutama di daerah-daerah terpencil itu seringkali tidak mencerminkan tingkat kompetensi mereka dan upaya yang telah dikeluarkan. Nah, program seperti misalnya sertifikasi guru itu memang memberikan tunjangan tambahan. Tetapi masih banyak guru yang belum mendapatkan akses atau manfaat penuh dari program tersebut. Di sisi yang lain, kalau misalnya kita melihat dari case-nya dosen,
meskipun mereka memiliki misalnya potensi untuk mendapatkan gaji yang lebih besar atau yang lebih tinggi melalui berbagai tunjangan, namun ternyata banyak juga dosen-dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta itu yang memiliki beban kerja yang tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima. Nah, selain itu, bagi dosen yang berada di perguruan tinggi swasta, seringkali mereka banyak yang berjuang dengan gaji yang rendah dengan kondisi kontrak yang tidak stabil. Nah, kemudian kesenjangan yang berikutnya itu adalah kebijakan dan sistem pengupahan yang tidak adil. Nah, kalau kita lihat di sini, ada kebijakan pemberian upah di Indonesia, baik di sektor pendidikan maupun di sektor lainnya, itu seringkali tidak cukup untuk mencerminkan kontribusi yang diberikan oleh tenaga pengajar. Misalnya kita ambil contoh gaji guru ataupun gaji dosen itu seringkali dianggap rendah, terutama di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Gaji yang rendah ini dapat berdampak langsung pada motivasi dan kualitas pengajaran. Nah, selain itu, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seperti misalnya program guru penggerak atau peningkatan tunjangan melalui sertifikasi, nyatanya masih banyak guru yang tidak mendapatkan manfaat maksimal dari kebijakan tersebut, baik karena adanya birokrasi yang rumit maupun ketimpangan dalam mendistribusikan anggaran di tingkat daerah. Yang kelima, itu yang berkaitan dengan birokrasi dan ketidakmerataan distribusi sumber daya. Nah, salah satu masalah utamanya itu adalah birokrasi yang panjang dan tidak efisien dalam pengolahan dana pendidikan. Nah, sumber daya yang dialokasikan untuk kesejahteraan tenaga pendidik seringkali terkendala oleh proses administrasi yang lambat dan tidak merata. Misalnya, distribusi tunjangan sertifikasi atau bantuan lainnya seringkali tidak tepat sasaran atau terlambat sampai ke guru yang seharusnya menerima manfaat tersebut. Nah, di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang lebih terpencil, pendidikan dan kesejahteraan guru itu tidak diprioritaskan dengan baik, meskipun ada kebijakan pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seperti bantuan operasi sekolah atau yang disebut dengan BOS. Kemudian ada program tersebut ini lebih sering digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah yang belum tentu langsung bisa berdampak pada peningkatan kualitas hidup guru. Yang keenam, yaitu fokus pada pembangunan infrastruktur daripada sumber daya manusia. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa anggaran 20% itu lebih banyak larinya untuk pembangunan infrastruktur daripada mau memanusiakan guru-guru di Indonesia. Nah, pemerintah itu seringkali lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti misalnya gedung sekolah, kemudian alat-alat pembelajaran, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya, daripada mereka berpikiran terkait dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Walaupun penting sebenarnya, infrastruktur yang baik tidak akan cukup tanpa adanya tenaga pengajar yang berkualitas dan sejahtera. Nah, pendidikan yang berkualitas ini memerlukan pengajaran yang memadai, yang hanya bisa dicapai jika guru dan dosen ataupun guru itu merasa dihargai dan mendapatkan dukungan yang memadai. Kemudian yang ketujuh itu adalah kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme guru. Nah, dalam konteks ini, pendidikan itu seringkali dipandang sebagai sektor yang tidak terlalu menguntungkan, sehingga kebijakan yang lebih yang ada itu hanya mengarah pada aspek kuantitas daripada kualitas. Jadi banyak guru yang merasa tidak dihargai baik dari sisi materi maupun moral, meskipun mereka memegang peran yang sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan bisa mengurangi motivasi kerja guru-guru. Kemudian perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Setiap kali ganti pemerintah, setiap kali ganti menteri, mesti ada kebijakan yang tidak konsisten. Nah, namun kebijakan ini sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak secara langsung ataupun berkelanjutan. Misalnya, kebijakan sertifikasi guru yang sempat memberikan tunjangan tambahan, namun pada akhirnya menghadapi berbagai masalah teknis dan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian mengenai kebijakan ini membuat banyak guru itu merasa frustasi dan kehilangan harapan terhadap perubahan yang lebih baik.
Nah, kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan guru ini ada beberapa ya. Yang pertama itu sertifikasi guru dan tunjangan profesi, program sertifikasi guru yang mulai diterapkan di tahun 2006. Itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan sebenarnya tunjangan profesi bagi guru-guru yang memenuhi syarat. Nah, meskipun telah memberikan dampak positif, nyatanya distribusi dan implementasinya ini seringkali tidak merata dan tidak selalu menjamin kualitas pengajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu adalah bantuan operasional sekolah ya, di mana program ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah dasar dan menengah dengan menyediakan dana untuk operasional sekolah. Namun, penggunaan dana BOS yang lebih difokuskan pada infrastruktur seringkali membuat kesejahteraan guru itu terabaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah kebijakan peningkatan kualitas gurunya sendiri. Nah, sebenarnya pemerintah itu juga telah meluncurkan berbagai macam program untuk meningkatkan kualitas gurunya atau yang disebut dengan self-development ya. Nah, seperti misalnya tunjangan kinerja untuk guru yang berprestasi ataupun insentif yang misalnya mereka melakukan riset. Begitupun juga dosen gitu ya. Namun, ternyata insentif ini masih terbatas pada hanya guru-guru tertentu saja ataupun pada sekolah-sekolah tertentu saja yang menyentuh secara dan tidak menyentuh secara merata. Namun sebenarnya solusi apa yang harus dilakukan ya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru? Jadi dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa solusi yang harus dilakukan. Yang pertama itu tentunya harus ditingkatkan lagi anggaran pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Nah, tentunya anggaran 20% dari APBN itu tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan. Kemudian melalui misalnya peningkatan gaji dan juga tunjangan sertifikasi dan juga memberikan bantuan tunai secara langsung bagi guru-guru honorer maupun guru-guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Juga harus memperhatikan yang sudah pensiunan. Kemudian yang kedua itu harus dilakukan penyederhanaan birokrasi dan proses administrasi. Nah, mungkin selama ini guru-guru itu sudah capek dengan sistem administrasi yang berbelit-belit dan tidak memberikan dampak apapun. Di mana guru-guru itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi administrasi yang sebenarnya tidak begitu penting. Kemudian yang berikutnya itu adalah peningkatan pelatihan dan pengembangan profesi. Nah, informasinya di tahun 2025 itu guru-guru itu akan lebih banyak menerima atau mendapatkan bentuk pengembangan profesi dalam hal peningkatan kualitas mereka, untuk meningkatkan kualitas mereka atau yang kita sebut dengan self-development. Jadi guru-guru itu harus semestinya diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan skill mereka melalui berbagai macam pelatihan, dan program ini harus sebenarnya diberikan oleh ke semua guru yang merata. Jadi tidak melihat dari segi ini adalah guru senior atau ini adalah guru junior gitu. Kemudian yang keempat itu adalah peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur. Nah, kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur, tentu kalau yang infrastruktur itu sudah lebih banyak dialokasikan sejak bertahun-tahun. Tetapi kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, maka yang harus diperhatikan dulu adalah kesejahteraan guru-gurunya sendiri dulu. Jadi kalau misalnya mau peningkatan kualitas pendidikannya naik, maka guru-gurunya kesejahteraannya juga harus dinaikkan. Kemudian ada penataan sistem pengupahan dan tunjangan yang adil dan transparan. Nah, di mana sistem pengupahan yang adil dan transparan ini sebenarnya itu bisa menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan antara guru ya di sekolah dasar ataupun menengah, ataupun dengan kalau kita lihat yang lebih luas dengan yang dosen. Jadi misalnya ada reformasi sistem pengupahan, ada juga sistem evaluasi kinerja yang adil, terutama bagi guru-guru yang berprestasi itu harus tetap diberikan reward buat mereka-mereka yang berprestasi. Kemudian yang keenam itu
merubah kebijakan pendidikan yang lebih fokus pada kualitas sumber daya manusia. Nah, seperti apa misalnya? Misalnya kita meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan yang lebih spesifik, kemudian memberikan sertifikasi yang lebih transparan, serta dukungan yang lebih besar dari pemerintah. Di sisi yang lain, mungkin guru bisa melakukan kolaborasi antara sekolah untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri misalnya, ataupun kebutuhan masyarakat yang lainnya. Karena kita tidak bisa menyamakan antara guru yang ada di daerah yang tidak terpencil dengan daerah-daerah yang di daerah terpencil. Selanjutnya, itu adalah meningkatkan komunikasi dan dialog antara pemerintah dan stakeholder pendidikan. Nah, untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka pemerintah ini sebenarnya harus bisa meningkatkan komunikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan pendidikan, di mana di dalam stakeholder tersebut adalah guru-guru, misalnya, kemudian dosen, ataupun organisasi-organisasi profesi lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah meningkatkan penghargaan terhadap guru, ya. Jadi penghargaan non finansial juga penting bagi guru-guru untuk meningkatkan sebenarnya kesejahteraan, baik itu kesejahteraan moral tenaga pengajar maupun kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Nah, pengakuan terhadap kontribusi guru dalam perkembangan pendidikan dan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi mereka. Nah, seperti yang kita lihat, sepertinya sejauh ini belum ada suatu penghargaan yang diberikan kepada guru, misalnya dalam momen-momen Hari Guru Nasional. Di situ sebenarnya momen yang tepat untuk memberikan penghargaan bagi guru-guru yang berprestasi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Tetap semangat. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.